Halo semuanya, nama saya Yuandri Arido dari kelas Kimia Material 1. Dan dalam kesempatan video assignment 2 ini, saya akan menjelaskan beberapa triggering question yang telah diberikan. Triggering question yang pertama, what is polymerization and why it is fundamental process in polymer chemistry? Polimer adalah proses kimia yang mengubah molekul kecil yang disebut sebagai monomer menjadi rantai panjang yang saling menghubungkan atau jaringan yang rumit, sehingga memunculkan keanekaragaman bahan yang luar biasa yang meresap ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Perjalanan transformatif ini terjadi melalui reaksi kimia yang rumit, dan signifikansinya tidak dapat kita abaikan. Berikut ini adalah eksplorasi yang lebih komprehensif tentang mengapa polimerasi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Produksi polimer, jantung dari material modern. Inti dari polimerasi terletak pada peran pentingnya dalam membuat polimer, molekul-molekul yang terdiri dari unit-unit monomer yang berulang. Polimer membentuk tulang punggung produk sehari-hari yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk keberagaman kita. Dari plastik pengemas makanan kita hingga karet lentur yang ada di ban kita, dari serat pakaian kita yang halus hingga polimer biologis yang rumit mengkodekan informasi genetik kehidupan dalam DNA, menjalankan fungsi vital dalam protein. Polimer ada di mana-mana. 2. Aplikasi yang beragam. Dunia polimer yang sangat beraneka ragam. Polimer adalah bunglon ilmu pengetahuan material yang beradaptasi dengan berbagai aplikasi dalam berbagai macam industri. Keserbagunaannya tidak mengenal batas. Pertimbangan sektor otomotif di mana polimer mengurangi bobot kendaraan, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan meningkatkan keselamatan. Di bidang kedirgantaraan, polimer sangat berkontribusi pada pesawat ringan yang hemat bahan bakar. Industri pengemasan menggunakan polimer untuk menjaga kesegaran bahan makanan kita. Sementara di bidang kedokteran, polimer menjadi tulang punggung implan dan sistem penghantar obat. Dari gadget yang canggih kita gunakan tiap hari hingga peralatan medis yang menyelamatkan nyawa di rumah sakit, polimer ada di mana-mana. Melihat lebih dekat tentang polimerasi. Polimerasi pertumbuhan rantai atau ketepatan pembuatan. Dalam ranah polimerisasi, pertumbuhan rantai atau monomer secara cermat bergabung dengan rantai satu persatu, mirip dengan menambahkan tautan individual ke rantai. Metode ini menawarkan tingkat kontrol yang diibaratkan sebagai sapuan kuas orang seniman. Teknik seperti polimerasi radikal dan polimerasi ionik termasuk dalam kategori ini. Teknik-teknik ini memberikan kekuatan untuk merekayasa polimer dengan presisi yang luar biasa, dengan hati-hati memahat ukuran dan strukturnya untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Ini mirip dengan membuat setelan khusus yang disesuaikan dengan kesempurnaan polimer tersebut. Kedua, polimerisasi pertumbuhan bertahap atau semi-koneksi. Polimerasi pertumbuhan bertahap di sisi lain mencerminkan seni menghubungkan potongan-potongan dalam teka-teki. Molekul kecil atau monomer bifungsional masing-masing dilengkapi dengan dua situs reaktif, menyatu seperti potongan-potongan mozaik yang besar untuk membentuk polimer yang lebih besar dan saling berhubungan. Fleksibilitas dan kompleksitas metode ini mirip dengan menyusun puzzle molekuler. Contohnya seperti polimerasi kondensasi, bertanggung jawab atas nilon dan polyester, dan pembentukan poliuretan yang menunjukkan. Yang ketiga adalah polimerasi pembuka cincin. Dalam bidang polimerasi pembuka cincin, senyawa siklik yang dikenal sebagai cincin berujung terbuka dan mengungkapkan potensi linier atau percabangannya. Proses ini menyingkap harta karun yang tersembunyi di dalamnya, karena bahan-bahan seperti polietilena teraplatat atau PET, polikarbolakton atau PCl muncul untuk menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Hal ini seperti memutar kunci ajaib untuk membuka dimensi baru dari kemungkinan material yang akan kita bentuk. Singkatnya, polimerisasi adalah seni kimia dalam menempa material baru. Signifikansinya dalam kehidupan kita sangatlah tidak bisa kita abaikan. Polimerasi adalah landasan dasar kimia dan industri modern yang membuat jalinan masyarakat kita berteknologi maju. Ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa dalam menciptakan material. Dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak dapat kita abaikan. Yang selanjutnya kita bahas adalah chain growth versus step growth. Trigger questionnya adalah compare and contrast chain growth and step growth polymerization. What are the primary differences in their mechanism? Polimerisasi pertumbuhan rantai atau kita sebut sebagai chain growth. Dalam polimerisasi pertumbuhan rantai, kami mulai perjalanan yang terbentang dalam 3 tahap penting. Yang pertama, inisiasi.
Inisiasi ini bayangkan sebagai permulaan petualangan polimerasi kita. Inisiator yang dapat berupa molekul atau bentuk energi seperti panas dan cahaya, memicu terciptanya spesies reaktif yang dikenal sebagai radikal. Radikal ini sedikit mirip dengan pahlawan super berbahan bakar elektron, dengan elektron yang tidak berpasangan, siap berikatan dengan molekul satu sama lain. Yang dua adalah perbanyakan. Sekarang proses dalam pembuatan polimer dimulai. Monomer yang sering kali dapat dipersenjatai dengan ikatan rangkap dengan penuh semangat bergabung dengan rantai polimer yang sedang tumbuh. Bayangkan hal ini seperti membangun mata rantai demi mata rantai, dengan setiap monomer ditambahkan satu persatu. Ini adalah tarian ikatan kimia terkendali, memperluas jangkauan polimer kita. Yang ketiga, terminasi. Setiap cerita memiliki kesimpulannya dan polimerasi mempertumbuhkan rantai tidak berbeda. Terminasi menandai akhir dari kisah polimerasi kita. Radikal dapat bertemu dengan pasangannya ketika dua di antaranya bergabung, menetralkan satu sama lain. Atau radikal dapat memilih untuk pensiun dan bereaksi dengan agen perhentian, secara efektif menghentikan proses polimerisasi. Langkah-langkah pertumbuhan dalam polimerisasi. Sekarang mari kita jelajahi dunia polimerisasi pertumbuhan bertahap, di mana alur ceritanya sedikit berbeda. Pertama, mekanisme reaksi. Polimerisasi pertumbuhan bertahap mirip dengan menyusun teka-teki yang rumit. Alih-alih menambahkan monomer satu persatu, polimerisasi pertumbuhan bertahap memiliki monomer yang fungsional, molekul dengan dua situs reaktif atau gugus fungsi. Monomer ini dapat berikatan dengan monomer lain dan bereaksi berlangsung secara selangkah demi selangkah. Kedua, pertumbuhan polimer. Tidak seperti polimer pertumbuhan rantai, di mana rantai memanjang dengan setiap penambahan monomer, pertumbuhan langkah memperkenalkan putaran. Saat monomer baru bergabung dengan rantai polimer, mereka juga melepaskan molekul yang lebih kecil seperti air atau produk sampingan lainnya. Ini seperti membangun polimer sekaligus membebaskan blok bangunan yang lebih kecil. Perbedaan dan signifikansi utama antara kedua proses pembentukan polimer tersebut. Yang pertama, perbedaan mendasar terletak pada mekanismenya. Pertumbuhan rantai adalah proses penambahan monomer linear yang berkelanjutan, sedangkan pertumbuhan langkah melibatkan ikatan seperti teka-teki yang lebih rumit di antara monomer fungsional. Produk sampingan. Pertumbuhan rantai memprioritaskan perpanjangan rantai yang mengarah pada lebih sedikit produk sampingan. Pertumbuhan langkah di sisi lain menghentikan pembentukan produk sampingan secara bersamaan yang perlu dikelola atau dihilangkan dalam proses polimerisasi. Struktur polimer. Pertumbuhan rantai menawarkan kontrol yang lebih besar terhadap struktur polimer, seringkali menghasilkan polimer dengan rantai panjang yang terdefinisi dengan baik. Pertumbuhan langkah dapat menghasilkan distribusi panjang rantai yang lebih luas dan struktur polimer yang lebih bervariasi. 4. Kontrol. Pertumbuhan rantai memberikan tingkat kontrol yang lebih tinggi, sehingga langkah inisiasi dan terminasi yang tepat. Pertumbuhan langkah, terutama dengan monomer multifungsi, bisa jadi kurang dapat diprediksi dan membutuhkan manajemen yang cermat. Singkatnya, pertumbuhan rantai dan polimerisasi. Pertumbuhan langkah seperti dua genre penceritaan yang berbeda dalam dunia polimer. Pertumbuhan rantai mirip dengan menulis narasi linear dengan kontrol yang terdapat atas struktur, sementara pertumbuhan langkah melibatkan plot yang lebih rumit, seperti teka-teki dan seringkali menghasilkan beragam polimer. Memahami perbedaan ini sangat penting dalam menyesuaikan proses polimer untuk memenuhi kebutuhan industri dan aplikasi tertentu. Ketiga, initiator in chain growth polymerization. Triggering question: how do initiation play a role in chain growth polymerization? Provide example. Peran inisiator dalam polimerisasi pertumbuhan rantai. Pertama, adanya inisiasi atau katalisator perubahan. Inisiator sebagai katalisator berjalan sesuai dengan polimerisasi kita. Mereka adalah percikan yang menyulut adanya suatu proses. Inisiator, apakah itu molekul, sumber energi, panas ataupun cahaya, memerankan peran yang sangat penting dengan memulai pembentukan spesies yang sangat reaktif yang dikenal sebagai radikal. Radikal ini mirip dengan pembangun yang bersemangat yang siap membangun rantai polimer. Kontrol atau potongan saudara. Inisiator menawarkan kita kontrol atas proses polimerisasi, seperti halnya sutradara membentuk narasi film. Dengan memilih jenis dan konsentrasi inisiator, ahli kimia dapat dengan cermat menyempurnakan kinetika reaksi dan sifat akhir polimer yang akan dihasilkan. Kontrol ini mirip dengan penggunaan pahat pemahat, yang memungkinkan kita untuk membentuk berat molekul, struktur, dan karakteristik unik polimer. Semua disesuaikan untuk memenuhi persyaratan yang tepat dalam aplikasi yang diberikan. Jenis-jenis inisiator. Inisiator termal atau inisiator radikal yang digerakkan oleh panas. Bayangkan inisiator termal sebagai arsitek generasi radikal
melalui penerapan panas. Contoh umumnya termasuk zat peroksida dan senyawa azo. Ketika terkena panas, zat-zat ini terurai dengan sangat baik, melepaskan radikal yang menjadi dasar atas proses polimerisasi. Ini seperti menyalakan api di perapian untuk menghangatkan ruangan. Yang kedua, inisiator fotokimia. Bayangkan inisiator fotokimia sebagai konduktor simfoni yang mengatur polimerisasi dengan kekuatan cahaya, biasanya sensitif terhadap sinar ultraviolet atau UV, cahaya tampak. Inisiator ini unggul dalam proses fotopolimerisasi. Inisiator ini sering ditemukan dalam produksi barang-barang rumit seperti objek cetak 3D, di mana proses tersebut sangat penting. Yang ketiga, inisiator redox. Inisiator redox terlibat dalam tarian elektron yang sangat bagus, meningkatkan kita pada tarian kimia. Tarian ini melibatkan transfer elektron antara dua spesies kimia, satu kimia dan satu kimia yang lain. Yang ketiga, inisiator redox. Inisiator redox terlibat dalam tarian elektron yang sangat bagus, yang mengingatkan kita pada tarian kimia. Tarian ini melibatkan transfer elektron antara dua spesies kimia, satu bertindak sebagai agen produksi dan lain-lainnya sebagai agen pengoksidasi. Ketika pasangan ini bertemu, radikal lahir dan memulai proses polimerisasi. Contohnya adalah sistem inisiator cerium amoniat nitrat, di mana proses elektron berputar dalam suatu tarian yang terkendali. Selanjutnya kita bahas adalah pentingnya inisiator. Inisiator sebagai berat molekul atau mengatur berat polimer. Inisiator menawarkan kendali pada kontrol berat molekul. Dengan menyesuaikan jenis dan konsentrasi inisiator, kita dapat menggunakan kontrol yang mirip dengan pemahat yang memahat batu berlebih. Konsentrasi inisiator yang lebih tinggi seringkali menghasilkan rantai polimer yang lebih pendek, menghasilkan polimer dengan berat molekul yang lebih rendah. Sebaliknya, konsentrasi inisiator yang lebih rendah memungkinkan pertumbuhan rantai yang lebih panjang, yang mengarah ke polimer dengan berat molekul lebih tinggi. Struktur polimer membentuk arsitektur. Inisiator mempengaruhi gaya arsitektur polimer kita. Seperti cetak biru untuk sebuah bangunan, inisiator tertentu memiliki pendukung pembentuk polimer linear, mirip dengan gedung pencakar langit yang ramping. Inisiator lainnya mungkin mendorong percabangan atau hubungan silang, mirip dengan membangun jembatan dan terowongan yang rumit dalam struktur polimer kita. Pengaruh arsitektur ini secara signifikan mengubah sifat polimer agar sesuai dengan kebutuhan tertentu. Laju reaksi atau tempo dari polimerisasi. Inisiator memegang kendali atas tempo polimerisasi. Inisiator yang lebih cepat mengatur percepatan yang cepat, yang mengarah ke polimerisasi yang terjadi lebih cepat. Sebaliknya, inisiator yang lambat mengatur kinerja yang santai, menghasilkan laju reaksi yang lebih bertahap. Kontrol laju ini sangat penting dalam berbagai aplikasi industri, memastikan bahwa polimerisasi terjadi pada kecepatan optimal untuk produksi. Pada intinya, inisiator adalah maestro polimerisasi pertumbuhan rantai yang melakukan simfoni pembentukan radikal dan polimerisasi. Pilihan dan konsentrasi mereka memberikan kita kekuatan kreatif yang membentuk karakteristik polimer dengan sempurna, mulai dari beratnya hingga arsitektur dan tempo pembentukannya. Pastikan bahwa itu selaras dengan kebutuhan aplikasi yang sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah molecular weight in step growth polymerization. The green question, how does step growth polymerization lead to polymer of varying molecular weight? Discuss the concept of functionality in this context. Polimerisasi langkah-langkah pertumbuhan dan berat molekul. Dalam ranah polimerisasi pertumbuhan bertahap, kita memulai perjalanan di mana polimer dilahirkan melalui tarian monomer yang multifungsi. Masing-masing dilengkapi dengan berbagai situs yang reaktif. Situs-situs ini seringkali berupa gugus fungsi, mirip dengan jabat tangan molekuler, bentuk ikatan kovalen dengan monomer yang lain, yang akhirnya memanjang rantai polimer. Sekarang, mari kita uraikan bagaimana proses ini menghasilkan polimer dengan berat molekul yang berbeda. Pertama, fungsi yang berbeda. Polimerisasi pertumbuhan bertahap menyambut beragam monomer, masing-masing dengan jumlah gugus fungsi yang unik, beberapa mungkin memiliki 2, 3, ataupun lebih. Variasi ini mengatur punggung untuk simfoni reaktivitas yang kompleks. Misalnya, monomer difungsional dengan 2 situs yang reaktif dapat berikatan dengan monomer trifungsional yang memiliki 3 situs. Penyatuan ini menciptakan percabangan di dalam polimer, mirip dengan penambahan cabang baru pada pohon saat tumbuh. Yang kedua, polidispersitas. Polidispersitas adalah istilah yang menggambarkan keragaman dalam polimer. Istilah ini mengacu pada distribusi berat molekul dalam suatu sampel polimer. Dalam polimerisasi, pertumbuhan bertahap, banyak cara yang dapat dilakukan oleh monomer dengan fungsi yang berbeda untuk bergabung menciptakan puncak
suatu molekul. Hal ini menghasilkan pembentukan polimer dengan rantai panjang yang luas, dari yang terpendek hingga sangat panjang. Yang ketiga, derajat polimerisasi. Derajat polimerisasi mirip dengan menghitung jumlah nada musik dalam suatu komposisi. Derajat polimerisasi mengukur jumlah unit monomer yang dihubungkan bersama dengan membentuk rantai polimer. Dalam polimerisasi pertumbuhan bertahap, derajat polimerisasi dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan reaktivitas gugus fungsi yang terlibat. Gugus fungsi yang sangat reaktif dapat menghasilkan rantai yang lebih panjang, sementara gugus fungsi yang kurang reaktif dapat membentuk rantai yang lebih pendek. Fungsionalitas. Fungsionalitas dalam polimerisasi mengacu pada jumlah situs reaktif atau gugus fungsi pada suatu monomer. Monomer dengan fungsionalitas yang lebih tinggi memegang tongkat konduktor, mengarahkan lebih banyak reaksi ikatan silang. Reaksi-reaksi ini menciptakan polimer bercabang yang berjaring dengan berat molekul yang merenjak, mirip dengan mengatur gerakan kompleks dalam satu struktur polimer. Pentingnya mencapai berat molekul yang diinginkan. Mengontrol berat molekul dalam suatu polimerisasi mirip dengan mencapai keselarasan yang sempurna dalam sebuah komposisi. Hal ini memungkinkan kami untuk membuat polimer dengan sifat spesifik yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan berbagai aplikasi, baik itu meningkatkan kualitas, fleksibilitas, ataupun viskositas leleh. Menyetel berat molekul secara cepat dapat menghasilkan polimer yang selaras dengan kinerja yang diinginkan. Selain itu, meminimalkan polidispersitas memastikan bahwa kinerja material konsisten dan dapat diprediksi, seperti halnya pertunjukan musik yang dieksekusi dengan baik. Kesimpulannya, polimerisasi pertumbuhan bertahap menawarkan kepada kita eksplorasi simfoni keanekaragaman molekuler, di mana fungsi dan reaksi yang berbeda menciptakan polimer yang kaya dan berat molekul yang sangat bervariasi. Pemahaman ini adalah tongkat konduktor yang memungkinkan kita untuk menyempurnakan sifat polimer, membentuk bahan untuk memenuhi permintaan unik dari aplikasi yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, application base and polymerization type. Triggering question, how does the type of polymerization, chain growth versus step growth, influence the properties and application of the resulting polymers? Polimerisasi pertumbuhan rantai, sifat dan karakteristik. Berat molekul yang terkendali. Polimerisasi pertumbuhan rantai biasanya menawarkan kontrol yang lebih baik atas berat molekul. Dengan menyesuaikan konsentrasi inisiator dan kondisi reaksi, dimungkinkan untuk menghasilkan polimer dengan distribusi berat molekul yang spesifik dan sempit. Percabangan yang rendah. Polimer pertumbuhan rantai cenderung memiliki lebih sedikit cabang dan struktur yang lebih linear, menghasilkan fleksibilitas yang lebih tinggi. Reaktivitas tinggi. Metode ini seringkali memungkinkan polimerisasi yang cepat, efisien, dan sehingga cocok dengan hasil yang tinggi. Aplikasinya, produksi plastik. Polimerisasi pertumbuhan rantai biasanya digunakan untuk membuat bahan termoplastik seperti polietilen, polipropilen, dan polyvinyl klorida atau PVC yang digunakan secara luas dalam pengemasan, konstruksi, dan barang-barang konsumen. Aplikasi selanjutnya sebagai elastomer, seperti karet sintetis, misalnya polybutiladina. Aplikasi selanjutnya adalah elastomer. Elastomer seperti karet sintetis dibuat melalui polimerisasi pertumbuhan rantai. Bahan-bahan ini menawarkan elastisitas yang luar biasa dan dapat digunakan pada ban dan berbagai macam komponen otomotif. Yang ketiga, pelapis ataupun perekat. Berat molekul yang terkontrol dan reaktivitas polimer pertumbuhan rantainya membuat cocok untuk pelapis, cat, dan perekat yang digunakan dalam industri seperti otomotif, dirgantara, dan konstruksi. Selanjutnya, polimerisasi pertumbuhan bertahap, sifat dan karakteristik. Pertama, berat molekul yang bervariasi. Polimerisasi pertumbuhan bertahap seringkali menghasilkan polimer dengan berbagai macam berat molekul karena fungsi monomer yang berbeda-beda dan potensi percabangan serta ikatan silang. Yang kedua, percabangan dan ikatan silang yang lebih tinggi. Metode ini dapat mengarah pada pembentukan jaringan polimer bercabang ataupun ikatan silang, sehingga menghasilkan bahan-bahan dengan sifat mekanik dan thermal yang unik. Ketiga, polidispersitas. Polimer yang tumbuh bertahap dapat menunjukkan polidispersitas yang lebih tinggi, yang berarti distribusi bobot molekul yang lebih luas dalam sampel polimer. Aplikasi pada polimer berkekuatan tinggi. Polimerisasi pertumbuhan bertahap digunakan untuk membuat bahan berkekuatan tinggi seperti serat aramid
digunakan dalam rompi anti peluru, dan resin epoksi digunakan dalam komposit untuk peralatan dirgantara dan olahraga. Yang kedua, plastik termoset. Polimer ini seperti resin fenolik dan resin melamin formaldehida dibuat melalui polimerisasi pertumbuhan bertahap. Plastik ini dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan suhu tinggi, seperti isolator listrik dan peralatan dapur. Ketiga, polimerisasi pertumbuhan bertahap dapat digunakan dalam produksi polimer yang dapat terurai secara hayati, seperti asam piloktat, PLA, dan polihidroksidokalanoat, PHA, yang memiliki aplikasi dalam pengemasan dan perangkat medis yang berkelanjutan. Singkatnya, jenis metode polimerisasi secara signifikan memengaruhi sifat dan aplikasi polimer. Polimerisasi pertumbuhan rantai menawarkan berat molekul yang terkendali dan percabangan yang rendah, sehingga cocok untuk memproduksi termoplastik dan elastomer. Sebaliknya, polimerisasi pertumbuhan bertahap seringkali menghasilkan berat molekul yang bervariasi, percabangan yang lebih tinggi, dan ikatan silang, yang mengarah pada bahan-bahan dengan sifat yang unik, sehingga ideal untuk aplikasi seperti bahan berkekuatan tinggi dan plastik termosetting. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk menyesuaikan polimer untuk memenuhi kebutuhan industri tertentu. Sampailah kita pada akhir proses pemaparan tentang proses polimerisasi pada video assignment 2 ini. Terima kasih dan sampai jumpa di hari lainnya.